kawanku, selamat bertemu kembali. Tonton terus video saya ya. Usahakan jangan di skip. Simak videonya baik-baik. Oke. Tonton terus videonya. Halo kawanku. Di video kali ini saya ingin mengajarkan kalian semua tentang penanganan ketika burung terluka, bisa juga kaki burung bengkak dan kaki burung berjamur kawanku. Sebetulnya gimana ya saya jelaskan, penanganan burung yang ada bengkak seperti diigut nyamuk, diigut semut, dan juga ketika burung terluka bisa juga karena terjepit sangkar, pintu sangkar maksudnya, dan juga yang kaki burung berjamur, itu sering kadang kicau mania itu bingung kawanku ya. Tapi di sini saya ingin mengajarkan biar semua tidak perlu takut lagi ketika ada menemukan masalah seperti itu. Dan sebelumnya saya ingin mengenalkan ini yang harus disiapkan semua kicau mania ketika kicau mania pelihara burung itu. P3K-nya dalam hal memelihara itu yang wajib ada di dalam rumah atau yang kalian punya itu seperti ini kawanku. Ini minyak gosok, ini cap tawon kawanku, yang itu disiapkan untuk di rumah. Dan juga ini betadine, ini juga termasuk harus disiapkan kawanku. Dan ini salep 88 kawanku. Jadi ketiga ini harus ada kawanku di setiap rumah, dan untuk mengantisipasi penyakit ketika burung terkena. Jadi tidak lama penanganannya kawanku. Jadi saya sebelumnya udah lama pengen mengajarkan kalian semua tentang pengobatan ketika burung yang terluka atau bengkak dan juga berjamur ini, tetapi ini saya terlalu lama kawanku. Ini menunggu barang ini ya. Saya sengaja ini menggunakan burung yang plastik, maksudnya biar gimana ya, kalau burung nggak sakit saya males juga kawanku. Kesian ngelihat kalau ini diumpamakan kalau burungnya sehat-sehat saja. Nah ini kan, ini sebenarnya udah lama, cuman ya ini pembeliannya ini dari negeri tirai bambu kawanku, jadi lama pengirimannya ya. Jadi saya kalau menjelaskan pakai burung yang bukan yang asli ya kawanku ya, gak tega kawanku kalau yang pakai yang asli, kesian. Jadi ini burung saya buka dulu ya. Jadi saya siapkan biar jelas kawanku ya. Nah, penanganan burung yang ini saya ingin menjelaskan pertama itu ya terhadap kaki burung yang terluka ya. Entah itu digigit tikus ataupun terjepit pintu, yang sering menyebabkan kaki burung itu terluka kawanku. Jadi kalau terluka itu kawanku ya, pertama itu kaki burung, misalkan kaki burung itu bisa dicuci dulu kawanku. Jadi setelah dicuci kakinya udah bersih, ataupun sering kan itu
bisa juga di sayap atau misalkan digigit tikus. eh, Bingung bagaimana mengeringkan luka, itu sama aja kawanku, tinggal dikasih tetes betadine aja kawanku ya. Seperti ini kalau misalkan terluka di kaki ya. Kalau pegang burung itu sebenarnya gini kawanku ya, kalau takut sendiri, kalau saya sering sendiri aja kawanku kalau ngobatin, udah terbiasa soalnya. Tapi kalau kawanku semua takut burungnya lepas, lebih baik berdua kawanku. Jadi gini, kalau berdua itu kan lebih mudah sebenarnya. Jadi satu satu pegang, tapi kepala burung nanti nih gini kawanku ya. Nah ya, kakinya maksudnya bisa dibuka, tangan kita seperti ini kepalanya ini di sela dua jari ini kawanku. Jadi ini kita bisa pegang gini. Dan juga kalau pegang itu jangan terlalu keras kawanku, nanti burungnya sakit kawanku, nggak bisa napas. Jadi kalau misalkan pegang tuh seperti ini kawanku, nah gini. Jadi ini dua ini jempol sama kelingking ini ngunci di tengah, yang ini nahan. Nah yang ini kita pondasi jempitnya tuh di pangkal sini kawanku, di antara telunjuk sama jari tengah. Jadi cuman di sini. Jadi ini agak dikeras, cuman jangan terlalu keras kawanku, biar nggak bisa gigit dia. Kalau burung itu kan nalurinya kalau misalkan dia terjepit ini pasti gigit kawanku. Jadi pegangnya gini ya, tangan satu ini kasih tetes obat kawanku ya. Jadi dia kalau kasih tetes bisa aja langsung ditetesan gini kawanku. Tapi sebelumnya jangan langsung ditaruh kawanku di dalam sangkar. Ini dikasih dulu, disiapkan kipas angin seperti ini kawanku ya, dikasih kipas seperti ini. Jadi dikeringkan dulu kawanku sekitar 15 menit ya, pegang aja. Kalau nggak dipegang nanti tambah luka dia, maksudnya itu nggak kering-kering lukanya. Jadi gini, didiamkan, setelah 15 menit ya kering, agak kering, itu bisa aja dilepas kawanku. Saya kira itu kawanku ya untuk penanganan di kaki burung. Tapi kalau misalkan yang di sayap kawanku, kalau di sayap itu sering kalau burung digigit tikus itu sulit kawanku. Soalnya bagaimana ya, kalau misalkan burungnya di sayap kawanku, misalkan itu digigit tikus kena di sayap, kalau mau pulih itu hampir tidak bisa kawanku. Itu nanti sayapnya itu agak nurun, jadi seperti sebeh tuh sayapnya. Jadi sulit kawanku kalau untuk sempurna kembali. Dan juga kalau misalkan yang di kaki pun begitu kawanku, kalau digigit tikus itu sulit kawanku untuk kembali. Jadi kalau misalkan saran saya itu ya sabar aja ya. Kalau misalkan burung digigit tikus itu hampir nggak akan kembali seperti semula kawanku. Pasti burung akan jadi mana ya, cacat ya, bisa dibilang cacat. Jadi kita tergantung kita aja lagi kawanku. Makanya kalau taruh burung itu hati-hati kawanku ya. Oke.
Ya, ini kawanku saya ingin ajarkan ketika kaki burung itu bengkak kawanku ya. Entah itu karena digigit semut, digigit nyamuk, ataupun ya di apa terkena sangkar, jadi kakinya bengkak kawanku. Kadang orang itu kalau nggak tahu itu bingung kawanku mengobatinya bagaimana. Di sini saya ingin mengajarkan ini kalau kaki burung bengkak itu kawanku, gunakan itu minyak cap tawon ini kawanku, karena ini udah dari dulu saya gunakan ketika burung kakinya bengkak. Dan burung pun kalau misalkan kan kalau burung itu ya kawanku ya, misalkan gini ya, nih saya kayak kasih oles ya, saya kasih oles. Ini maaf ya, sekali lagi ini saya gunakan burung ini burung tiruan, karena saya nggak tega kawanku ya, biar kalian semua tahu itu saya ini sangat pecinta sama burung. Jadi kalau misalkan burung saya kan nggak ada yang bengkak ini, jadi kalau mengobati itu saya rasa gimana gitu ya kalau misalkan pakai burung asli. Jadi kalau misalkan kakinya bengkak itu kan cuma dioles seperti ini kan, nah dioles ini diratakan. Habis diratakan itu kawanku ya, ini dipijit, ambil dipijit kawanku ya. Ini sampai dipijit. Nanti kalau sudah dipijit itu burung ini jangan langsung ditaruh juga kawanku. Ini didiamkan dulu, dikasih kipas dulu ya, dikasih kipas seperti ini kawanku, dikeringkan maksudnya ya, sekitar 15 menit juga kawanku ya. Nanti kalau udah agak itu udah lama 15 menit bisa aja ditaruh kawanku ya. Kenapa saya anjurkan pakai minyak tawon kawanku ya, karena dari dulu saya pakai itu burung, naluri burung itu kan kalau merasa kurang nyaman pasti nanti kakinya itu digigit-gigit kan, itu cap tawon itu kan agak panas ya, sedikit minyaknya. Jadi ketika burung menggigit itu nanti masuk ke dalam paruhnya itu, dan di pencernaannya itu sampai sekarang ini masih nggak apa-apa kawanku, masih aman burung, dan juga itu mau sembuh kawanku. Jadi nggak perlu takut kalian ketika menggunakan pakai minyak tawon kawanku ya. Tapi kalau minyak yang lain saya tidak jamin kawanku, karena itu beresiko kawanku ya. Itu saja yang saya ingin ajarkan untuk penanganan yang burung bengkak kawanku. Oke. Halo ya kawanku ya, ini saya ingin ajarkan ketika burung mempunyai itu jamur di kaki, khususnya seperti burung kenari kawanku ya, yang sering itu burungnya kena jamur. Jamurnya pasti itu karena kurang bersih kawanku ya, pemeliharaan di sangkarnya. Dan kenari itu kalau penyakit yang terutama itu sering ditemukan itu di kaki, itu seperti jamur yang ada putih-putih di kakinya itu kawanku. Dan ini saya ajarkan cara menghilangkan kaki jamurnya kawanku ya. Itu kalau nggak dihilangkan burung akan mudah sakit kawanku, makannya pun akan berkurang. Jadi burung itu terlihat lesu, yang biasanya rajin bunyi bisa aja nggak terlalu rajin lagi, karena itu ada penyakit yang dideritanya. Jadi itu yang harus dihilangkan. Kalau burung udah sehat kawanku, pasti burung akan rajin kembali bunyinya. Dan sebelumnya itu kalau pengobatan untuk
burung yang kakinya jamuran itu ya, itu yang disiapkan itu cepuk yang diisi air hangat kawanku. Jangan yang terlalu panas ya, maksudnya itu yang bisa dimasukkan ini, eh, nggak terlalu panas, itu cukup yang hangat-hangat aja kawanku ya. Jadi sebelum ini diobati kawanku ya, kakinya itu kalau pengobatan untuk kenari ini kalau bisa itu orangnya 2 kawanku ya. Jadi kalau misalkan itu 1 untuk megang burung, nah 1 untuk mengobati. Tapi kalau saya ya bisa aja sendiri, itu tergantung pengalaman kawanku ya. Jadi itu direndam seperti ini kawanku, kakinya itu direndam. Nah ya kurang lebih 5 menit kawanku sama air hangat ya. Setelah itu nanti dikeringkan kawanku, itu bisa dengan tisu ya, dengan lap bisa juga seperti ini kawanku, dengan lap dengan kain itu dikeringkan. Habis itu dikasih kipas kawanku ya. Setelah kering kawanku itu ya baru dikasih obat. Ini kalau saya menggunakan, kalau kakinya jamuran itu pakai salep 88 kawanku, itu udah terbukti kawanku ya. Jadi nggak perlu takut kalau kaki burung jamuran, itu cuman ya dioles saja kawanku ya. Ya seperti ini, dioles kakinya, diratakan, yang mana agak banyak atau jamurannya itu bisa aja dikasih lebih banyak kawanku. Jadi setelah itu maksudnya setelah diberi obat, kakinya kasih salep ini, nanti jangan langsung dimasukkan juga kawanku ke dalam sangkar. Jadi dikasih dulu angin biar kering kawanku. Jadi kalau misalkan udah 15 menit kawanku, ini kena angin, ini kan maksudnya dikasih kipas ini ya, seperti ini dikasih kipas, pegang aja burungnya. Nanti kalau 15 menit baru dikasih lepas kawanku ke dalam sangkar kembali. Kalau salep 88 ini aman kawanku. Jadi kalau burungnya gigit-gigit juga agak misalkan termakan sedikit atau gimana, itu nggak apa-apa kawanku. Itu udah lama saya pakai, ini pengalaman saya kawanku. Jadi itu saja kawanku mengenai burung yang menderita kaki bengkak dan juga kaki berdarah dan burung kaki berjamur ataupun burung luka, yang bisa saya ajarkan kepada kalian semua. Semoga video saya bermanfaat bagi kalian semua. Salam kicau mania. Oke. Setelah menonton video saya, tonton terus video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like and share video saya. Terima kasih.